طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab An-Nahwu wa Tatbiqi, yang tentunya kita bersyukur akan nikmat pagi hari ini kita insya Allah masih bisa diberikan atau masih diberikan kesehatan dan masih bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dan tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita masuk sekarang ke pembahasan An-Naibu Anizorfi. Ada kata-kata yang nantinya dia menggantikan zorof. Ketika kata tersebut menggantikan zorof di dalam kalimat, maka kita katakan dia bukan an-naib anis zorof lagi, tapi kita katakan dia menjadi zorof. Berarti dia mengambil hukum nasabnya si zorof, gitu ya. Ini kaidahnya sama seperti yang an-naib dari maf'ul mutlak. Ya, kalau masih ingat pembahasan maf'ul mutlak di beberapa pertemuan yang lalu itu kan. Nah, bahwasanya untuk maf'ul mutlak itu kan ada yang an-naib, ya, ada yang ganti, ada yang ganti dari apa? Dari maf'ul mutlak. Dan itu lafalnya sama seperti lafal-lafal yang an-naib an-nizarf di sini, yaitu jami', ba'at, namanya kul. Berarti apa? Zorof, lafal zorof yang di pertemuan lalu kita sudah pelajari. Nah, itu menjadi mudhof ilaih dari lafal-lafal ini. Nih, dari lafal kul, jami', ba'at, nisaf. Seperti misalkan kita bikin kulla, kulla yaumin. Nah, yaum itu kan adalah lafal zorof. Kemudian dia teridofahkan atau menjadi mudhof ilaih dari lafal kul. Maka kul di sini menggantikan si zorof tersebut. Maka dia mengambil nasabnya. Kita baca kulla. Darastu al-lughata al-arabiyyata kulla yaumin. Nah, ya, atau adrusul lughatal arabiyyata kulla yaumin. Nah, boleh seperti itu? Boleh. Sekarang kita baca. An-naibu 'ani zarfi. Hunaka kalimatun, di sana terdapat kata-kata tanubu yang menggantikan anizorfi, menggantikan zorof fi dalalatiha, di dalam penunjukannya ala zaman, atas maknanya yang mencakup waktu, az-zaman au il makan, atau tempat. Berarti zorof zaman atau zorof makan. Wa tu'rabu bin nasbi, dan kata-kata yang menggantikan ini diirab dengan nasab. Ala annaha zarfun aidan, bahwasanya dia itu sebagai zorof juga. Walaysa ala annaha, dan bukanlah kita i'rab dia bahwasanya naibun anil zarfi. Bukan kita i'rab dia sebagai naib dari zorof, atau kita bahasakan dengan redaksi atau narasi naibun anil zarfi. Tidak, ya. Ini ada catatan nomor satu. Kita lihat yang pertama. Oh, ini atas biar nahwi. Ukilan saja. Dia, nah, dan dia adalah madalah ala kuliah, madalah ala kuliyati zorfi au juz'iyatihi.
Pada intinya kata-kata yang menggantikan zorof di sini adalah kata-kata yang dia itu menunjukkan atas makna kulliyah keseluruhan, keseluruhan zorof atau sebagian dari zorof tersebut. Nah, seperti lafal kul, kemudian ada lafal jami', kemudian ada lafal ba'at, dan ada lafal apa? Nisf. Nah, nisf ba'at kan ini juz'iyah, ya, juz juz'iyah. Nah, sedangkan kul dan jami' adalah kulliyah keseluruhan. Nah, tentunya ini dipersyaratkan untuk lafal-lafal ini di mana dia secara zahir menggantikan zorof, namun ketika di kalimat langsung di-i'rab dengan nasab, berarti dikatakan zorof langsung. Nah, kalau mudhafatan ila zamanin awi au makanin. Kalau dia diidofahkan ke lafal-lafal zorof yang kemarin telah kita ketahui, baik yang zaman maupun yang makan. Nahu kaulika, contoh ucapanmu. Sumtu kulla asyhri. Sumtu kulla syahri. Kulla di sini kita i'rabnya langsung zarfu zamanin, ya. Zarfu zarfu zamanin mansubun. Jangan kita katakan naib anis zarfi mansubun, bukan begitu. Tapi langsung kita bahasakan dalam meng'irabnya adalah zarfu zarfu zamanin. Nah, ya. Zarfu zamanin mansubun. Asyhri mudhafun ilaihi majrurun. Untuk yang baru datang atau baru hadir, nanti jangan lupa diulangi kembali rekamannya. Kemudian berikutnya yang kedua, sumtu ba'da syahri. Ba'da i'rab zarfu zamanin man mansubun. Asyhri mudhafun ilaihi majrurun. Ya. Kemudian yang ketiga, sirtu kullal farsakh. Nah, al-farsakh yang kita dapati dia termasuk apa? Zorof. Nah, ya, sirtu kullal farsakh. Saya berjalan setiap farsakh, setiap farsakh. Nah, kulla di sini karena dia didofakan kepada farsakh yang merupakan lafal zorof telah kita pelajari pada pertemuan lalu. Kulla di sini menggantikan si farsakh sejatinya. Nah, menggantikan di sini tapi ya langsung kita katakan dia sebagai zorof. Tidak kita narasikan naib an zorfil al farsah enggak, tapi langsung kita katakan zorfu makanin karena farsah ini kan termasuk zorof makan, gitu. Jadi kita katakan dia zorof zaman atau makan tergantung lafal-lafal kullu, ba'at, nisaf, ya. Nah, jami' ini didofahkannya kepada lafal zorof yang mana dulu nih? Makan atau zaman, gitu ya. Yang keempat, sirtu ba'dal farsakh. Ba'da zarfu makanin mansubun. Al farsakh mudhafun ilaihi majrurun. Qaulihi ta'ala wa qauluhu ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yaumin mudhafun ilaihi majrur majrurun. Yang keenam, wa hadis. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin. Nah, kulla lailah. Kulla zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah lailatin mudhafun ilaihi majrurun. Yang kedua, al-adad al ya. Nah, ini adalah adat adat yang dia mumayyiz. Nah, ya. Atau mumayyaz. Di mana mumayyaz ya, nah.
atau mumayyiz dengan zaman, tamyiz ya. Tamyiznya dengan apa? Dengan zaman atau makan. Maka nanti si adat tersebut dia menjadi apa? Zorof. Ya, si adat tersebut menjadi apa? Zorof. Kita lihat di sini. Sumtu ishrina yauman. Sumtu ishrina yauman. Ishrina zarfu zamanin mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salim. Yauman tamyizun mansubun. Ya. Jadi tamyiz itu adalah diantaranya itu isim nakirah yang nasab terletak setelah adat. Ya, itu tamyiz tuh. Terletak setelah adat. Dan dia macam-macam nanti bentuknya karena mengikuti kaidah dari penulisan ma'dud dalam pembahasan adat. Jadi ada pembahasan namanya adat sama ma'dud. Kalau adat hitungan satuan, bagaimana bentuk ma'dudnya? Nah, kalau ini kan bilangannya puluhan, berarti bentuk ma'dudnya nasab. Begitu. Kalau bilangan satuan, bentuk ma'dudnya bagaimana? Jamak. Jamak majrur. Gitu. Saya puasa 3 hari, bahasa Arabnya apa? Sumtu, salah, sata, atau salasa. Salah, salasa. Ya. Sumtu, salasa, ayyamin. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, Ustaz. Ya. Salasa jadi apa berarti di situ? Kenapa kita nasab? Kenapa kita masuk? Jadi Jadi zoro. Zoro. Sumtu salasa ayamin. Nah, ya, salasa kita fathah di situ bukan salasi bukan salasu karena dia menjadi zorof. Ya. Tapi nanti tamyiznya beda, bukan yaum. Bukan yaum nanti bentuknya, tapi ayamin. Jamak majrur. Karena adat sebelumnya adalah adat yang satuan, bukan adat puluhan macam contoh yang dihadirkan saat ini. Isyrin, misalasin, ya, atau ratusan bukan. Nah, mi'ata. Eta, ya. Nah, nah untuk ratusan pun mi'ata amin. Mi'ata, mi'ata amin. Nah, amin. Bentuk dia sebagai ma'dud dari bilangan ratusan, yakni mi'ata, 100. Nah, bentuknya beda. Bukan mufrad nasab seperti puluhan. Tapi mufrad ya majrur. Dihukumi sebagai mudhaf ilaih. Sama tamyiz juga, tamyiz juga. Tapi nanti kedudukannya dia kaidah dengan mudhaf ilaih begitu. Ya, sebagaimana juga uh, tamyiz atau ma'dud di bilangan satuan tadi, jamak majrur begitu. Ya, jadi mudhaf ilaih juga. Itu ada bab khusus nanti untuk perkara adat dan ma'dud. Insyaallah. Yang keempat kita lihat di sini qala ta'ala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Nah, ini bilangan ribuan. Nah, kemudian yang bilangan satuan di sini ada salah satu ayamin. Nah, di dalam Al-Qur'an. Ini dia. Oke, salah satu. Salah sah itu zarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Ayamin mudhafun ilaihi majruh majrurun. Yang ketiga, yang menggantikan ya, ada lafal-lafal kullu, jami', ba'at sama nisaf. Yang kedua adalah adat. Kemudian
Yang ketiga sekarang. Al-isyaratu ila zaman awil makan. Nah, ini isim isyarah nih. Isim isyarah. Dia nanti mabni fi mahali nasbin sebagai zorof zaman. Kita katakan mabni fi mahali nasbin. Kenapa? Karena dia adalah isim isyarah, isim yang mabni. Berarti di mana setelahnya itu mubdalnya yang digantikannya ya, adalah zorof, baik zorof zaman maupun makan. Lihat di sini contoh, sumtu zalikal yauma. Saya berpuasa pada hari itu, al yauma. Mana yang menjadi badal? Zalikal yauma. Al-yauma Ustaz. Al yauma badal, Naam Ustaz. Al-yauma badal. bukan zalika. Zalika zorobnya Ustaz. Hmm? Ya, ya, ini ada tulisannya ya. Al yauma badal. Namanya zalika mubdalnya yang digantikan, begitu. Nah, ya. Sumtu zalikal yauma. Zalika ismu isyaratin mabniun fi mahalli nasbin ala zarfiyati zamaniyah al-yawma badalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yang kedua, sirtu zalikal mila. Zalika ismu isyaratin mabniun fi mahalli nasbin ala zarfiyatil makaniyah al-mila badalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Faidah, al-farqu baina qattu wa abadan. Nah, ada dua lafal ini, qattu dan abadan. Qatu adalah zorfun listighraqi ma madha minaz zaman. Dia adalah suatu keterangan yang tentunya mencakup untuk meliputi apa yang telah lewat dari waktu. Ya. Dan keadaan i'rabnya kita katakan mabniun ala domi fi mahali nasbin. Karena dia zorof juga. Kan di sini katakan zorof. Tapi listighraqi ma madha minaz zaman. Dengan syarat labuda ayus baqa binafin. Dia harus didahului dengan penafian. Dia harus didahului dengan apa? Penafian. Dan penggunaannya itu untuk apa? Untuk yang lampau. Berarti kita gunakan fi'il madi. Kalimat di sini, masyaribtul khamra qattu. Apa artinya? Maknanya kan nafi. Tidak. Saya tidak pernah minum khamr sama sekali. Nah, qattu di sini untuk mencakup apa yang telah lalu. Berarti betul-betul nih. Tidak pernah. Gitu ya. Nah, kemudian abadan. Ini adalah zarfun listighraqi ma yustaqbalu minaz zaman. Apa yang akan datang. Gitu ya, dari waktu. Keadaan i'rabnya mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Gitu. Ya, mansubun. Ingat, kalau qattu itu mabni. Kalau abadan tidak mu'rab dia. Dia mu'rab ya, bukan bukan tidak mu'rab nah, tapi tidak mabni. Berarti kalau tidak mabni kan abadan apa? Mu'rab. Nah, dikatakan mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Ya. Nah, di sini la yustaratu ayus binafin. Tidak dipersyaratkan untuk didahului penafian. Iya dong. Ya. Namun pada intinya dia digunakan untuk yang akan datang nih. Berarti penggunaan fiilnya adalah fiil mudhari'. Saya catatan nomor satu. Ay yusta'malu masbuqan binafin. Nah, dia digunakan masbuqan. Diawali dengan penafian. Contoh, lan asyrobal khamra abadan. Saya tidak akan minum khamr abadan selama-lamanya. Wa yusta'mal, nah, ya, ghairu masbuqin binafyin. Dan dia juga bisa beramal ketika apa? Tidak didahului dengan penafian. Contoh, khalidi nafiha abada. Nah, ini nggak ada penafian sebelumnya kan? Jadi tiba-tiba ada abada di akhir. Mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Bikhilafi qattu. Nih, tentu ini berbeda dengan qattu. Kenapa? Fa'inahu, karena sesungguhnya qattu ini la yusta'mal, tidaklah dia beramal
illa masbuqan binafyin, kecuali didahului dengan apa? Penafian. Ya. Kalau sebab itu di sini ada tanbih. La yasihu isti'malu qattu lil mustaqbal. Tidaklah sah, tidak betul qattu itu digunakan untuk maksud mustaqbal. Wala yasih isti'mal abadan lil madi. Nah, dan juga nggak sah tentunya abadan digunakan untuk yang telah lampau atau telah lewat. Sampai sini bisa difahami. 6, Ustaz. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ta'alluqul zaraf. Zaraf ini dia sama seperti jar majrur, yakni syibhul jumlah, dan dia harus punya ta'alluq nantinya, kaitan, keterikatan, ya, kaitan, keterikatan. Kaidah, yata'allaqu az-zarfu bima waqa'a fihi. Ya, zaraf ini bermuta'alliq dia dengan apa yang waqa'a fihi, terjadi padanya, ya, yang terjadi padanya. Ma yaqa'u fi zarfi, apa yang terjadi pada zaraf, ya. Itu yang dimaksud dengan bima waqa'a fihi adalah apa yang terjadi pada zaraf. Yaitu apa? Al-hadatsu al-mafhumu. Suatu kejadian yang dipahami minal fi'li, dari fi'il, au ma ya'malu amalan fi'il. Atau suatu kejadian yang dia itu terjadi dipahami dari apa? Dari apa yang beramal dengan amalan fi'il. Jadi nanti ta'aluk khobar lagi. Ta'aluk zaraf ini maupun ta'aluk jar majrur itu dia harus kemana? Harus ke fi'il. Atau bisa dia ke isim, tapi isim-isim yang beramal amalan fi'il. Seperti isim fa'il, isim masdar, isim maf'ul. Ya, sampai sini bisa difahami. Nah, ini sama seperti jar majrur. Nah, ya. Labudda ayata'allaqa az-zarf bi fi'lin au bima ya'malu amal al-fi'li. Maka harus tentunya zorof ini bermuta'alliq dengan fi'il atau yang semakna dengan fi'il, yaitu isim yang beramal amalan fi'il. Nah, catatan yang kedua ini tadi kita kalau tidak salah lihat kaza, dan demikian pula al jaru wal majrur. Demikian pula jar majrur juga sama demikian. Dia harus punya ta'alluq, dan ta'alluqnya itu kalau nggak ke fi'il atau ke isim yang bermakna fi'il atau beramal amalan fi'il. Nah, isim-isim tersebut seperti isim masdar, ya kan? Seperti masdar, ya, bentuk ya masdar itu, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul. Nah, kita lihat catatan nomor 3 di sini. Mereka semua itu amilun nasbi fi zarfi wal fi'il alladhi ta'allaqa bihi az-zarfu. Nah, dia beramal amalan nasab pada zaraf, dan dia adalah fi'il yang ta'allaqa bihi az-zarfu, zaraf tersebut bermuta'alliq dengannya, atau apa yang beramal dengan amalannya. Intinya bermuta'alliq dengan dia tadi itu. Ya, isim-isim yang beramal amalan fi. Amsilatun tatbiqiyatun. Nah, contoh aplikatif. Nomor 1. Silakan dibaca. Oke, saya saja. Dorobtu Zaidan yaumal jumu'ah. Di sini ada kalimat dorobtu Zaidan. Yaumal jumu'ah adalah keterangan. Yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Saya memukul Zaid. Di sini fiilnya mana? Mana fiil? Yakni dorob. Dorok tuh. Dorok. Dorok. Yauma zarfu zamanin mansubun. Nah, ini irobnya, perhatikan. Ini irobnya, irob dari zorof, ya. Yauma zarfu zamanin mansubun muta'alliqun
bi dorobtu. Kan dia fiil nih. Di kalimat ini dia fiil. Maka ta'aluk khobarnya, ta'aluk khobar. Ta'aluk zorofnya, ya fiil sebelumnya. Sebagaimana kalau teman-teman ganti dengan jar majrur. Misal nih. Dorobtu Zaidan fil apa? Hmm? Dorobtu Zaidan. Nah, fil Fil baiti. madrasah. Oke, dorobtu Zaidan fil baiti atau fil madrasati. Nah, fil madrasati itu adalah jarun sama majrurun muta'alliqun bi dorobtu. Sampai sini bisa difahami? Tuh pengiropannya. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Bahwa mudhaf. Al-jum'ah mudhafun ilaihi majrurun. Berikutnya yang kedua, ajib tu min darbika Zaidan amaman nasi. Ya, amama ini adalah lafal zarafnya. Dia zarfu makanin, mansubun, muta'alliq. Nah, muta'alliqnya bukan kepada ajib, tapi kepada dorob. Dia masdar yang beramal amalan fi'il. Gitu. Muta'alliqun bil masdari dorob. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. An-nas mudhafun ilaihi majrur. Kemudian yang ketiga, ana doribun Zaidan godan. Ana doribun Zaidan godan. Nah, ini kalau teman-teman menyerap ini keseluruhannya, ah, ini ada kaidah tersendiri. Kita tahu ana itu adalah mubtada, betul? Begitu. Doribun, apakah khobar? Hah? Khobar, Ustaz. Khobar. Khobar siapa? Ana. Zaidan jadi Khobar apa? anak. Zaidan maf'ulun bih, Ustaz. Dari siapa? Dari doribun beramalan fi'il. Nah, ala kulli hal di sini kita perhatikan perkara godan karena godan di sini adalah yang menjadi objek bahasan kita, yaitu zorof. Zorfu zamanin mansub muta'alliq, dia muta'alliqnya kemana? Godan ini ke do, ke dorib, Jawab isim fa'il, itu. ya, Doribun. ismil fa'il doribun wa alamatun nasbihi al fathatu. Yang keempat, Zaidun madrubun khalfad dari. Zaid dipukul di belakang rumah. Khalfad dari di zorof. Khalfa zorfu makanin muta'alliqun bismil maf'ul. Ya, dia bermuta'alliq dengan apa? Isim maf'ul madrub. Mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Ad-dari mudhafun ilaihi majrurun. Tanbih. In waqa'a az-zarfu khabaran. Jika zorof itu terletak sebagai khobar, au na'tan atau sebagai na'at, au halan atau sebagai hal, au silatan li mausulin atau menjadi silah untuk isim mausul, ta'allaqa bi mahzufin wujuban. Maka nanti dia muta'aliknya dengan sesuatu yang dihapus. Kan kita udah lewat pembahasan ketika jar majrur maupun zorof menjadi khobar, maka dia harus tetap dita'alukkan. Kita bahasakan atau narasikan dengan sebutan apa? Muta'alliq bi khobarin mahzufin takdiruhu, dan yang ditakdirkan itu adalah isim-isim yang bentuknya adalah fa'il. Kainun, mustaqirrun. Kan dia beramal amalan fi'il juga. Gitu. Ya. Atau misalkan si zorof ini dia menjadi naat. Bisa zorof itu menjadi naat. Sebagaimana jar majrur juga bisa menjadi naat. Paham ya? Gitu. Nanti nanti mahalnya aja tuh. Itu mahalnya dia bagaikan naat. Paham ya? Atau dia menjadi hal. Bisa. Gitu ya. Atau dia menjadi silah bagi isim mausul. Ya. Maka nanti ta'aluknya itu sama seperti ketika dia menjadi khobar. Ta'aluknya adalah sesuatu yang dihapus dan secara wajib. Yang takdirnya bisa mustakirun, ini isimnya, atau bisa fiilnya, istaqarra. Sampai sini bisa difahami. Catatan nomor Ustaz satu. tanya Ustaz. Wa kadza al-jar wal majruru. Ya, kenapa? Itu kalau kita mengirapnya itu muta'alik itu
disebutkan ya. Kan kadang-kadang kita mengiramnya serpun serpun makan mansubun gitu aja. Iya, kalau bisa kita sebutkan muta'aliknya, karena memang harus. Karena dia punya ta'aluk. Harus ya Pak. Ya harus. Kita udah belajar sampai sini. Kalau kita belum Oh, belajar sampai sini, ya sebutkan saja. Karena untuk meringankan. Meringankan siapa? Bukan meringankan kita. Meringankan pendengar. Kalau pendengar, pembelajarannya belum sampai sini. nah Ustaz. Gitu. Ya. Tapi sekalipun pendengar belum belajar sampai sini, kalau kita ingin jelaskan, jelaskan detail itu nggak jadi masalah. Itu ya. Nah, Nah, dicatat nomor satu. Ini seperti jar majrur juga. Nah, jadi jar majrur kalau dia menjadi khobar, kalau dia menjadi naat, kalau dia menjadi hal atau menjadi silatul mausul, maka nanti ta'aluknya sesuatu yang dihapus secara wajib. Takdirnya istaqarra atau mustaqirun. Catat nomor dua apa ini? Illa ma'a silatil mausul. Ah, kecuali bersama silah mausul. Gitu. Takdirnya apa? Istaqarra. Takdirnya istaqarra tidak bisa isim. Nah, ya, tidak bisa isim karena istaqara ini sudah dikatakan jumlah karena ada fa'il di dalamnya. Kenapa? Li'anna silatal mausuli la takunu illa jumlatan. Karena silah mausul itu tidaklah terjadi kecuali dia adalah jumlah. Jadi silah mausul itu harus jumlah. Paham sampai sini ya? Harus harus jumlah. Namun kalau misalkan setelahnya itu ada syibul jumlah, jar majrur, berarti bukan dia yang menjadi silah mausulnya. Yang menjadi silah mausulnya adalah jumlah yang dihapus. Jumlah yang dihapus itulah yang menjadi ta'aluk dari jar majrur atau zorof yang menempati silah mausul tersebut. Maka nanti takdiran ta'aluk yang dihapus itu adalah istaqarra. Ya, fi'il, bukan mustaqirun. Nah, contoh yang khobar, misalul khobar, al-kitabu fauqal maktabi. Nah, ya. Al-kitabu ini adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu rafiyah doma az-zahirah. Fauqal maktabi, fauqa zarfu makanin mansubun, muta'alikun bimahzufin khobar. Ya. Takdiruhu apa? Mustaqir. Al-maktab, ya mudhafun ilaih ya. Kemudian, misalun na'at. Marartu bi ta'irin fauqa gusnin. Ini ada kaidah teman-teman semua ya. Ada kaidah. Setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka dia dihukumi sebagai naat. Jumlah. Jumlah berarti nanti fi mahalli apa? Tergantung. Man'utnya itu nanti mahalnya apa? Man'utnya itu nanti di i'rab dia apa? Itu. Namun pada intinya jumlah tersebut nanti fi mahalli apa sebagai naat untuk man'ut sebelumnya. Sampai sini bisa difahami? yang sebagai naat tadi masih belum jelas lagi Ustaz. Ini lihat dulu yang ini. Fauqa gusnin. Dia terletak setelah apa? Tohairin. Tohairin nakirah atau ma'rifat? Hmm, Tohirin. Nakira Ustaz. Toirin ini nakirah atau ma'rifat? Nakira Ustaz. Saya tanya semuanya nih. Ayo, Nakira Ustaz. ayo, semuanya jawab. Betul orang. Nakira. Nakirah ya. Oke, baik. Nah, jadi jar majrur, sibhul jumlah ataupun jumlah, jumlah itu kan ada yang punya mahal sama yang nggak punya mahal kan? Nah, intinya sibul jumlah baik zorof maupun jar majrur ataupun jumlah itu sendiri terletak setelah isim nakiroh maka dia dihukumi sebagai naat. Kalau jumlah kalau dia dihukumi sebagai naat kan nanti fi mahalli apa? Sebagai naat untuk man'utnya. Fauqa gusnin. Nah, dia sebagai naat. Mana man'utnya? Ta'ir. Tapi tetap pada intinya fauqa gusnin ini secara zahir bukanlah naat untuk ta'ir. Yang menjadi naat untuk ta'ir adalah ta'aluk dari fauqa gusnin. Makanya kita i'rab fauqa gusnin ini sebagai naat tapi plus ada ta'aluknya.
Gitu. Ya, muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus sebagai naat. Sampai sini bisa difahami, ini kaidah. Tolong ditulis langsung. Jangan didengarkan saja, langsung ditulis. Ya. Yang ketiga, misalul hal. Perhatikan hal. Ra'aitul hilala bainas sahab. Kenapa bainas sahab ini dihukumi hal? Coba perhatikan. Apa beda dengan kalimat sebelumnya? Sudah ada maf'ulun bihnya, Ustaz. Bukan sudah ada maf'ulun bihnya. Lihat keadaan Toib sama al-hilal. Nah, lihat bentuk Toir sama al-hilal. Apa bedanya? Perhatikan bentuk Toirin sama al-hilal. Apa bedanya? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah, ma'rifah. Berarti bikin kaidah lagi. Tulis, tulis. Tulis kaidah lagi, tulis. Ya. Setiap jumlah maupun simbol jumlah yang terletak setelah isi ma'rifat dihukumi sebagai hal. Gitu. Dan hal itu nasab ya. Berarti nanti ta'alluqnya ini adalah nasab dong. Nah, ini kita lihat. Ra'aitul hilala baina sahab. Baina sahab, baina zorfu makanin mansubun muta'alliqun bimahzufin hal. Dia bermuta'alliq dengan hal yang dihapus. Takdirnya apa? Jangan kita takdirkan mustakirun dengan domah di akhir. Tapi kita takdirkan dengan fathah di akhirnya. Mustakiron. Kan ta'alluqnya dihukumi sebagai hal-hal kan nasab. Sampai sini bisa difahami? Untuk yang sibul jumlah. Kalau yang jumlah mah nggak usah. Kalau yang jumlah nanti fi mahali nas bin. Cukup gitu kalau yang jumlah. Hmm. Sampai sini bisa difahami. Lihat yang keempat. Misalu silatil mausuli. Contoh silah mausul. Alladhi fauqal maktabi. Kitabun mufidun. Ah, fauqal maktabi. Dia terletak setelah isi mausul. Berarti menjadi silah mausul ya. Itu. Tapi dia harus bertaluk. Taluknya dia fiil. Nah, ta'alluqnya adalah fi'il. Karena fi'il itu nanti ditakdirkan sebagai jumlah. Karena silah mausul itu dia harus jumlah. Ini nanti di murojaah lagi tuh bab isi mausul. Biar nanti pas bahas silatul mausul, gimana ya? Nanya lagi lupa. Nah, murojaah. Kita udah lewat kan pembahasan silah mausul. Nah, di isi mausul itu cukup panjang lembarannya. Dan kita bahas detail di sana. Sebetulnya mudah pembahasan silah mausul. Ada a'id yang kembali nantinya. Begitu. Nah, kalau seperti ini simbol jumlah. Kita lihat dulu, kita baca. Fauqa zarfu makanin mansubun muta'alliqun bi mahzufi silatil mausul. Ya, takdirnya apa? Takdirnya adalah istaqarra jumlah. Nah, aidnya mana? Aid yang kembali kepada isim mausul. Aid yang kembali kepada alazinya di mana? Harus ada aid. Aid itu yang kembali artinya. Mana aidnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Hmm. Halo? Ayo, siapa yang masih ingat? Mana aidnya? Ini tahu nggak? Pada tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ayo. Nah, Nggak tahu. hah? Nggak tahu apa lupa? Kalau nggak tahu berarti nggak mau belajar tuh. Karena kan kita udah belajar. Itu. Mana? Aidnya mana? Siapa yang bisa jawab? Alladzi fauqal maktabi. Ta'alluq fauqal maktabi apa? Saya tanya dulu deh. Yang tadi barusan dibahas. Ta'alluq fauqal maktabi apa? Al-Aziz, Ustaz. Enggak. Al-Aziz. Ayo di atas kembali lagi coba dilihat.
Nah, Ta'alluq. lihat tuh di catatan kaki. Tadi kan sudah dibaca. Apa? Ini tinggal dibaca. Ah, tuh. Tadi udah saya baca. Apa? Taluknya. Istaqarra, Ustaz. Ya, istaqoroh. Coba baca lagi itu. Istaqoroh itu isim atau fi'il? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Istaqoroh itu udah ada fa'ilnya belum? Kalau fi'il di sana. Kan harus jumlah silah maf'ulnya. Udah ada fa'ilnya belum di dalam istaqoroh? Takdiruhu huwa, Ustaz. Saya tanya udah ada fa'ilnya belum? Bukan takdiruhu Ya, huwa Ustaz. jawabannya. Jumlah fi'il. Dianggap jumlah fi'liyah, Ustaz. Udah ada fa'ilnya belum di dalam istaqoroh? Udah Ya, atau belum? sudah. Udah apa? Domirun mustatirun, Ustaz. Takdiruhu huwa. Ah, bisa nggak dia jadi aid? Oh iya, Ustaz. Nah, Iya itu huwa, Ustaz. Nah, aidnya. Itu huwa yang ada di dalam istaqoroh kembali kepada alladzi. Itulah yang dimaksud dengan aid. Ini murojaah lagi ya. Ini kitabnya bagus. Ya, kitabnya bagus. Ini kalau faham kitab Nahwu Tatbiki, jadi jangan sampai baca-baca aja, khatam-khatam aja, terus ikut lagi kajian Nahwu berikutnya. Nah, terus tanya lagi sama Ustadznya, padahal pertanyaan itu udah dibahas di kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita tanya, ya pertanyaan yang expert, begitu ya. Nah, nah kaidah yang tadi saya berikan, simbol jumlah itu ditulis. Udah ditulis semuanya tadi? Udah ditulis? ana, Ustaz. Ana udah, Ustaz. Nah, yang lain? Setiap jumlah atau simbol jumlah setelah isim isim nakirah dihukumi na'at. Hmm. Setiap jumlah atau simbol jumlah setelah isim ma'rifah dihukumi hal, Ustaz. Ya, betul. Yang lain udah ditulis belum? Ini ada 3 orang lagi. Kalau tidak bisa open mic, dituliskan saja. Agar saya tahu kalau saya ini orangnya hadir begitu. Nggak ditinggal. Hmm. Tes, halo. Kemana nih 3 orang ini lagi? Ana hadir, Anak Ustaz. Ustaz, anak Ah, Ustaz. sudah ditulis, Pak? Udah Ustaz, tadi ketutup itunya, Alhamdulillah. mic-nya ketutup. Alhamdulillah. Oke, baik. 2 orang sudah. 2 lagi nih. 2 lagi sama orangnya. Oke, baik. Kita masuk ke tatbiqat. Tatbiqat. Ini kita baca. Ini ketika baca jangan baca-baca aja ya, tapi betul-betul diresapi. Karena dari peresapan itu kita mulai memahami dari apa yang telah kita baca atau kita pelajari sebelumnya. Nah, ya. Jadi ini sebagai refleksi. Qala ta'ala wahila lakum lailatas siyami. Lailata zarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu as-siyami mudhafun ilaihi majrurun. Silakan gantian baca. Ayo. Ana, Ustaz. Silakan. Qala ta'ala uhilla lakum lailatas siyami Enggak, yang kedua, yang arrafasu. kedua. Tadi yang pertama kan udah saya baca. Oh, nah, Ustaz. Hmm. Qala ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahuma. Tahtahu zarfu makanin mansubun. Wa alamatu nasbi al-fathatu. Al-ha'u domirun muttasilun mabniun fi mahalli jarin mudafun ilaih. Terus, terus, terus. Qala ta'ala
tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Kulla zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Hinin mudafun ilaihi majrurun. Ya, barakallahu fiik. Ya, Boleh gantian, barakallahu fiik. Boleh silakan. gantian, silakan. Ya, silakan Pak. Mana? Nggak Saya ada Ustaz ya. suara. Iya, silakan. Qala ta'ala, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan, abadan madamu fiha, abadan, zarfun jamanin, Zorfu mansub, zamanin, mudhaf tidak ditanwin. ya, zarfu jamanin mansubun, wa Hmm. alamatu nasbihil fathatu. Ya. Sekali lagi, terakhir, nomor 5 ini. Qala ta'ala, fal yauma nu- nuna nunajila nunajika biyada nika litakuna liman Bibadanika, itu ba, bukan ya. uh, bi bi all biba bibadanika litakuna liman khalpaka alia a- Ayatan. ayat ayata ayata Diulangi bacanya, ayat. Pak. Afwan. Ulang lagi Ustaz. Ya, diulangi baca ayatnya. Fal yauma Fal nunaji yauma, itu fa. Fal yauma nunajjika. Coba. fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ayatan, langsung aja nggak apa-apa. Ayatan. Kita sedang Ah, belajar bahasa ayah. Arab, bukan belajar Ya. tajwid. Kalau belajar tajwid, ayah baru betul. Kayak dah wakaf. Fal yauma Fal nunajjika yauma itu fa. Fal yauma. fal Mm-mm. fal. Mm-mm. Oke. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayata. Ayatan, langsung ditanwinkan. Oh Ayatan. ya. Nah, ulangi lagi. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Nah, begitu ya. Kita sedang berbicara atau belajar ilmu nahwu. Namanya Al al-yauma. yauma Silakan. zarfu jamanin mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu Ya. khalfaka zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatu al kapu domirun muttasilun mabniun fi mahali jarin mudofun ilaih. Oke, baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu karena banyak peserta yang tidak aktif dan tidak hadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Syukran jazakumullah Syukran jazakumullah. khairan. Ini suaranya Ini betul ini. suaranya betul ini. Di mute dulu ya, Afwan. Imut dulu ya, apa? Syukran jazakumullah khairan ala khudrikum wa barakallahu fi ulamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.